Shalom, shalom saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Hong Kong, di Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini, bersyukur buat pembelaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Puji Tuhan. Saudaraku, sayap burung merupakan contoh luar biasa dari rancangan Tuhan. Sayap memiliki bagian licin dan bagian lembut. Bagian yang licin memiliki semacam tulang keras dengan kait-kait mungil yang terjalin seperti resleting pakaian. Bagian yang lembut menjaga burung tetap hangat. Dua bagian sayap itu melindungi burung dari terpaan angin dan hujan. Namun kebanyakan anak burung hanya punya bulu lembut dan sayap mereka belum tumbuh sepenuhnya. Jadi induk harus menudungi anak-anaknya di sarang dengan sayapnya untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Gambaran Tuhan yang menudungi kita di bawah sayapnya di dalam Mazmur pasal 91 ayat 4 merupakan gambaran penghiburan dan perlindungan. Gambaran yang terlintas di pikiran kita adalah induk burung menudungi anak-anaknya dengan sayapnya. Sama seperti kedua lengan orang tua yang menjadi tempat aman bagi anak-anaknya untuk menenangkan dirinya. Kehadiran Tuhan yang menenangkan juga memberikan rasa aman dan perlindungan dari badai kehidupan. Meski mengalami pergumulan, masalah dan penderitaan, kita dapat menghadapinya tanpa rasa takut selama kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah tempat perlindungan kita. Saudaraku, perlindungan yang aman dialami Daud ketika ia berada di kemah Tuhan. Daud berkata, "Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya." Daud percaya bahwa di kemah Tuhan, disitulah Tuhan hadir dengan segala otoritasnya. Daud berkata, "Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Selanjutnya rasa aman dan tentram Daud rasakan ketika ia berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Tuhan menggambarkan dirinya bagai induk Raja Wali, sedang umatnya adalah anak-anaknya. Ada tertulis, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bagaikan anak Raja Wali yang berlindung di bawah sayap induknya, demikianlah Daud rindu berlindung di bawah perlindungannya. Tertulis, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara, walaupun perjalanan hidup Daud penuh tantangan, namun ketika ia mengandalkan Tuhan, hidupnya terjaga aman. Jaminan perlindungan bukan ia dapatkan dari hal-hal fana, bukan dari dunia ini, melainkan hanya dari Tuhan. Saudara, perasaan apakah yang kita rasakan saat kita tinggal di bawah sayap Tuhan? Yang pertama adalah rasa aman.
Rasa aman merupakan idaman setiap orang, saudara. Bahkan orang rela mengeluarkan banyak uang agar dia aman. Tetapi bagi orang percaya, tempat yang paling aman adalah hanya tinggal di bawah sayap Tuhan. Pemazmur berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan yang kedua adalah rasa tenang. Ketenangan adalah satu hal yang menjadi keharusan bagi manusia. Tanpa ketenangan, orang akan panik dan bisa melakukan tindakan yang merugikan dan mencelakakan. Bagi orang percaya, kita harus hidup dalam ketenangan, supaya kita dapat berdoa. Firman-Nya berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, rasa aman dan tenang akan kita rasakan saat kita tinggal dekat dengan Tuhan, yaitu dengan memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang karib, hidup di dalam firman Tuhan setiap saat, dan menghidupi firman itu dengan melakukannya setiap saat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami selalu rindu untuk tinggal di bawah sayap Tuhan yang menaungi kami, membuat kami aman dan tenang. Ajar kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan setiap saat. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dan ajar kami setia untuk melakukannya. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, di Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan, tolong bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan bagi hidup mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan segala apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membebaskan, yang memulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong hidup mereka, memberkati hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya dan keluar dari setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap kita berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.